Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Kita hari ini ada kesempatan untuk diskusi, belajar bareng. Tidak berarti saya yang menjadi narasumber, tapi kita jadikan ini sebagai pemantik diskusi aja. Karena saya yakin juga teman-teman, apalagi sekarang yang sedang belajar S3, ini kerjaannya sekarang ini. Ya, ini itu barangnya sebenarnya tema besarnya ini tentang literatur review atau review literatur, dan sebenarnya juga kita sudah melakukan semuanya ini gitu. Cuman yang perlu di disclaimer sebelum saya memantik diskusi ini adalah yang pertama, ini mungkin less philosophical karena tetap perlu mempelajari filosofinya. Kita akan sedikit mempelajari filosofinya saja. Tapi nanti ke depannya less philosophical. Yang kedua adalah ini best practice. Best practice itu karena banyak, kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube itu yang membagikan best practice dengan berbagai macam teknis detailnya dari A sampai Z. Nah, ini best practice yang coba pernah saya lakukan. Literatur review ini kebetulan saya sudah melakukan 3 kali di 3 topik yang berbeda, dan mudah-mudahan bisa jadi bahan kesalahan saya, bisa jadi bahan perbaikannya teman-teman semuanya. Nah, mulai yang filosofikal pertama kali adalah, ini juga mesti teman-teman sudah tahu apalagi yang dosen, bahwa riset itu pasti nanti akan dilakukan oleh adik-adik S1 maupun teman-teman S2, S3. Kalau riset S1 yang biasa kita analogikan atau kita inikan dengan skripsi, kalau saya meyakininya teman-teman S1 itu nulis skripsi itu baru belajar menulis, tapi belum meneliti sebenarnya. Jadi EYD, struktur logika, struktur penjelasan, itu diuji di skripsinya. Jadi belajar menulis di S1. Kalau di S2 ini baru belajar meneliti. Belajar meneliti itu teman-teman S2 biasanya akan diajari literatur review yang proper, walaupun belum sistematik. Nanti kita bahas bedanya apa sistematik literatur review dengan yang tidak sistematik. Belajar meneliti itu biasanya akan diwujudkan atau bentuknya kayak apa. Kalau ini kan skripsi, ini tesis. Biasanya di tesis baru masuk mediasi moderasi. Kalaupun nanti di skripsi ada mediasi atau moderasi, saya kok punya kesuuzonan teman-teman S1 itu tidak mengerti lebih jauh logika atau kenapa harus ada mediasi moderasi. Biasanya karena di-trigger dengan replikasi biasanya. Nah, belajar meneliti itu biasanya akan masuk memulai dengan mediasi moderasi, dan ini mediasi dan moderasi biasanya akan dipicu oleh gap empiris. Nanti kita juga coba lihat, mengingat apa itu gap empiris. Biasanya teman-teman S2 di tesis itu sudah mulai belajar menemukan gap empiris. Gap empiris itu nanti bentuknya akan keluar mediasi atau moderasi. Sebagai pengingat, kalau misalnya mediasi atau intervening itu seperti ini, kalau moderasi biasanya ada di seperti ini. Dia bisa memperkuat suatu hubungan atau membalikkan hubungan suatu hubungan. Kalau misalnya moderasi itu bisa kita sebut biasanya mekanisme Y, ini mekanisme how biasanya intervening atau mediasi. Nah, berikutnya yang S3 yang kebetulan yang sekarang ada sebagai penonton offline saya di sini ya. Mana suaranya? Ini adalah teman-teman yang sekarang sedang jadi pembelajar S3. Nah, kalau pembelajar S3 ini belajar berkontribusi. Belajar berkontribusi artinya kalau misalnya ini adalah boundary of knowledge, berarti kalau misalnya ada penungulan titik ini, kita mencoba untuk mencari tunggulan-tunggulan kecil itu. Kecuali teman-teman ada yang aiming untuk Nobel Prize, itu berarti menungulnya gede. Cuman kalau misalnya penunggulannya ini kecil, ini di boundary of knowledge ya, itu yang sekarang peran kita. Dan yang sependek saya ketahui itu tidak dalam, tapi dia tidak luas tapi dalam. Kalau S3 itu kontribusinya carinya satu topik, tapi ya diublek-ublek di sana aja. Di situ belajar berkontribusi. Jadi mencoba untuk extend boundary of knowledge dari literatur sebuah topik riset yang ada. Nah, dari idealnya dalam sebuah disertasi, kalau kita berbicara
bentuk riset teman-teman S3 disertasi itu dia akan berangkat dari empat gap ini. Biasanya yang paling ideal 4 gap ini ada. Gap teoritis, gap metodologi, gap kontekstual, gap empiris. Gap empiris itu apa? Yang paling sering dan gampang biasanya kita temui adalah inkonsistensi hasil. Misalnya adalah ini yang contoh yang sedang saya kerjakan sekarang di disertasi saya ya. Misalnya adalah secara umum team diversity. Team diversity pengaruhnya ke creativity. Ini orang bilang, ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Nah, empiris itu nanti paling gampang akan menghasilkan itu tadi, variabel mediasi atau moderasi. Berarti ada mekanisme yang belum dipertimbangkan masuk di dalam hubungan antara team diversity dan creativity. Di sini nanti akan kita lihat namanya interaction effect misalnya, atau efek interaksi yang menghasilkan moderasi mediasi. Biasanya tapi kekuatan utamanya itu di teoritis, karena untuk ini disclaimer juga, kita kan di riset ekonomi ya, manajemen bisnis ya. Di riset ekonomi manajemen bisnis itu walaupun yang lain juga sebenarnya sama. Tipe riset disertasinya itu 2. Kalau misalnya DBA itu kan Doctor of Business Administration, itu dia berangkat utama di practical gap biasanya. Dan kontribusi utamanya adalah di kontribusi praktis. Di sini nanti yang paling utama practical contribution. Tapi kalau misalnya yang layaknya untuk tidak DBA yang selain itu, yang misalnya PhD atau doktor yang memang dia banyak ke akademisi, theoretical gitu, dia tipe risetnya namanya adalah riset basic research. Ya. Apa beda utama basic research dengan applied research? Kalau ini applied research. Kalau applied research memang dia pembaca utamanya adalah praktisi. Memang dia akan mencari, oke, dari riset ini apa yang harus kulakukan, 1, 2, 3. Tapi kalau basic research ini pembacanya bukan praktisi. Memang pembacanya adalah akademisi, scholars. Jadi yang ditekankan di basic research adalah memang gap teoritis, empiris biasanya. Di basic research itu kita akan berkontribusi selama ini teori yang ada apa, lalu di extend atau dimodif sebagai apa. Itu basic research. Kalau biasanya teman-teman dosen itu dia banyaknya ke basic research. Jadi yang paling utama adalah bukan practical contribution, tapi theoretical contribution atau biasanya terus future research agenda dan seterusnya. Nah, balik lagi ke gap teoritis. Saya juga yakin teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan gap teoritis. Barangnya secara definisi gampang, cuman ini yang paling challenging biasanya. Contoh misalnya team diversity ke creativity ya. Team diversity itu sudah ada 65 tahun penelitiannya. Kalau team diversity ke creativity itu sekitar 25 tahunan. Sebagai seorang basic researcher, akademisi scholars, yang perlu kita tahu adalah memahami tim diversity itu 65 tahun ini pendulumnya seperti apa, perjalanannya seperti apa, dari dia awal mulai sampai ke sekarang. Nanti akan kita tambahin misalnya konsekuensinya apa, creativity. Oh, ini juga dari awal dia mulai apa, sekarang posisinya di mana. Biasanya yang kita dapatkan dari gap teoritis adalah kenapa, atau ini yang melegakan adalah ketika dia ada positif dan negatif. Biasanya yang positif dia pakai teori tertentu, yang negatif dia pakai teori tertentu. Nanti kita akan backup ini nanti dengan SLR sebenarnya. Bahwa setelah SLR yang dilakukan oleh penulis, maka dulu itu yang positif-positif pakainya teori apa di list, yang negatif-negatif teori apa di list. Sepertinya ada yang nggak nyambung nih, oleh karena itu riset ini akan menjembatani teori ini dengan menggunakan apakah teori baru atau expand teori baru dengan memasukkan variabel mediasi moderasi. Itu gap teoritis. Kalau gap empiris tadi udah ya. Kalau gap metodologi biasanya apa? Yang paling umum ditemukan di teman-teman riset disertasi atau di
top tier jurnal, kita ngomongnya misalnya AMJ, Academy of Management Journal, atau Administrative Science Quarterly, atau kalau AMR dia nggak ada, Journal of Organizational Behavior dan lain-lain. Itu metodologi biasanya dari konseptualisasi konstruk atau variabel, konseptualisasi variabel. Di mana biasanya ya, contoh tim diversity kan tadi, contoh tim diversity. Oh, selama ini tim diversity itu selalu kan kita dari literatur review akan ketahuan measurement-nya apa, pengukurannya tim diversity itu apa. Oh, pakai metodenya si A 2000 sekian, si B 2000 sekian, si C 2000 sekian. Ternyata ini ada kelemahan bahwa selama ini tim diversity itu misalnya hanya diukur dengan cara variety. Padahal kata Harrison dan Klein tahun 2007, namanya tim diversity itu ada variety, ada disparity, ada separation. Ini harus diklaim di depan. Kita mau di mana? Oh, selama ini di sini. Padahal ada juga yang menggunakan ini. Ini harus di state di depan. Atau ada yang menggunakan cara tertentu yang harusnya dia tidak. Misalnya ya, konflik. Nah, konflik ini kan ada yang tim konflik overall, ya, ada yang enggak. Padahal konflik itu ada yang relationship konflik, task konflik, sama proses konflik kalau nggak saya. Ada 3. Nah, ini juga ternyata harus dipisah. Itu biasanya di metodologi. Atau harusnya dia ada cross section dengan time lag untuk mengurangi common method bias. Kata Popsakov harusnya cross section boleh, tapi dikasih time lag. Ada minggu 1, nanti untuk konsekuensinya di T2 gitu. Untuk apa? Yaitu untuk mengurangi common method bias. Selama ini nggak dilakukan gitu. Atau bahkan longitudinal gitu. Reflektif formatif jarang banget. Itu karena biasanya sudah diselesaikan ketika mereka membuat satu artikel yang untuk refinement measurement of apa gitu. Itu ranah scholarsnya sudah scholars yang lebih basic lagi gitu. Tapi bisa juga reflektif formatif bisa. Tapi sampai saat ini untuk disertasi yang misalnya di FEB UGM belum ada yang nyentuh ke situ, karena itu nanti akan kualitatif, terus dia ke measurement, pembentukan measurement dan seterusnya. Apalagi misalnya metodologi banyak juga ya. Itu biasanya isu-isu measurement. Kalau gap kontekstual, nah ini yang paling enak. Gap kontekstual selama ini banyak di Eropa, bukti di Asia Timur nggak ada, padahal keduanya memiliki konteks culture yang berbeda. Ini bisa masuk menjadi moderasi atau memang evidence from Indonesia. Atau selama ini sudah ada di Indonesia, sudah ada di Eropa, tetapi banyaknya di konteks kayak tim diversity ya. Tim diversity ke creativity itu banyaknya ke knowledge based team yang berbasiskan knowledge, yang dia banyaknya di R&D, di perusahaan yang ditujukan ke R&D, ke university, ke apapun yang dia team based knowledge. Nah, ini sudah banyak. Padahal organisasi kan nggak di sini aja. Ya. Misalnya disasar terus kemana? Misalnya tim-tim yang berorientasi ke sustainability. Sekarang kan organisasi sedang banyak untuk mengorientasikan ke sustainability. Di perusahaan-perusahaan tambang apa segala macam kan pasti sustainability, karena dia mengejar apa? SDGs. Terus dia mengejar ISO, mengejar apa. Sekarang tuh perusahaan-perusahaan tambang lagi banyak tuh. Dan ini belum banyak diteliti, padahal mereka juga team based knowledge. Nah, ini semua dapat dari mana? Ini semua adalah nanti hasilnya dari systematic literature review atau literature review lah. Nah, sekarang akan kita bahas apa bedanya literature review yang sudah kita lakukan mungkin di S1 sama S2 dengan systematic literature review atau bahkan S3. Ini sebenarnya dilakukan S1. Paling gampang, standar literature review itu adalah dari jumlah artikel yang sudah dibaca. Kalau S1 tuh plus minus 20 artikel, sudah baca 20 artikel belum? Kalau saya dulu 20 artikel. Kalau S2 sudah baca 50 artikel belum? Sampai 100. Kalau S3 udah nanti kemungin unlimited.
kalau saya total di tempat saya itu Mendeley-nya itu kira-kira ada yang benar-benar tak baca sampai 500 karena topik yang berbeda, sempat ganti topiknya, satu topik rata-rata 200 artikel. Itu karena kita ingin memetakan perjalanannya dari depan ke belakang. Sekali lagi ini tinggal tingkat idealisme yang mau kita ambil dan permintaan promotor. Nah, so, kan promotor maunya yang terbaik ya. Nah, apa bedanya literatur review dengan systematic literature review? Sama-sama mereview 200 artikel, tetapi ketambahan sistematik. Apa perbedaan utamanya? Ini terdokumentasi langkah-langkahnya. Makanya kita kenal sekarang dengan apa? Prisma. Yang paling umumnya Prisma. Sekarang websitenya pun ada. Kalau misalnya teman-teman cari website Prisma, itu ada websitenya. Prisma itu adalah protokol untuk melakukan systematic literature review, yang dia ada tabel-tabel kayak gini. Nah, seperti ini. Ini Prisma ini. Prisma framework. Ini yang paling umum. Yang lain juga ada. Ya. Prisma. Ketika sistematik sudah terdokumentasi caranya, saya melakukan, nanti orang lain bisa melakukan hal yang sama. Itu bedanya sistematik, bisa copy paste. Hasilnya less or more ya akan sama gitu. Jadi apa kegunaannya? Contoh, tim diversity ke creativity itu sudah pernah ada yang melakukan tahun 2021 di systematic literature review-nya. Tetapi 2021 kan mesti berarti dia ngambil 2020 ya, batas cut off artikelnya. Nah ini kan perkembangan sudah ada 4 sampai 5 tahun. Saya mau mengupdate, saya tinggal itu copy paste protokolnya dia search stringnya ada, terus data pool database-nya ada. Nanti biasanya di artikel yang bagus dia akan akan menyertakan suplemen. Suplemen itu apa namanya, biasanya kita orang di situ lampiran. Lampiran itu dia misalnya 83 artikel yang dimasukkan di sini, 83 artikel ini kita bisa lihat di suplemen. Nanti kita tinggal cut off, saya lakukan hal yang sama, ketambahan sekian artikel lagi. Nah itu akan menambah peta yang paling baru, updated. Kalau misalnya tidak systematic literature review, hanya literature review aja, yaitu wallahu alam, kan si A yang melakukan, ketika kita mau tahu, kita nggak tahu caranya untuk mengcopy paste itu gitu loh. Itu beda systematic literature review sama tidak systematic. Dan SLR itu baru booming sekitar 5 tahunan ini. Karena Prisma sendiri itu ya 2020 sebenarnya keluarnya. Kalau misalnya banyak yang citasi itu 2020. Sampai sini dulu, kayaknya belum ada yang ditanyakan. Oh boleh Pak, terkait dengan Prisma tadi kan beberapa ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kayak tergantung penulisnya atau bagaimana? Iya, itu tergantung penulis karena nanti akan kita bedakan. Namanya SLR itu produknya ada systematic literature review, bibliografik, ada meta analisis. Yang membedakan paling utama SLR itu biasanya akan dari research questions. Kalau bibliografik dia tidak di-trigger oleh sebuah research questions. Dan itu judgement biasanya. Contoh judgement, kita mau 10 tahun kenapa? Dari 2015 ke 2025. Karena tahun 2014 sudah ada yang melakukan. Saya mau update. Setelah SLR yang dilakukan Rohman 2014, what's happen next? Apa yang terjadi? Bisa. Atau kalau memang belum ada yang melakukan sama sekali, seperti saya melakukan LR knowledge sharing ke creativity, ini belum pernah ada. Jadi kita akan men-track down sampai pertama kali si artikel itu muncul kapan. Nggak usah dibatasin tahun gitu ketika filter. Itu paling umum biasanya. Kita mau dari awal dia pertama kali kita men-track down sampai awal atau dari tertentu. Ada juga kan a decade of. Nah, kalau a decade of berarti 2015 2025 gitu kan. 10 tahun, nah dekade itu 10 tahun ya? Ya. Atau misalnya lagi biasanya yang pernah saya temukan adalah
tahun 2020 sudah dia lakukan, 2025 melakukan yang sama, dia akan menjustifikasi apa yang tidak ada di sini. Si B 2020 sudah melakukan tetapi tidak memasukkan A, B, C, D. Dalam artikel ini SLR-nya memasukkan A, B, C, D. Kalau yang sejak munculnya artikel pertama kali itu mungkin bisa dilakukan jika jumlahnya itu nggak terlalu banyak ya Pak. Artinya mungkin masih di bawah 200, di bawah 100 gitu masih. Tapi kalau sampai ribuan dari tahun 93 misalnya, dan jumlahnya ribuan kan sepertinya ada dua opsi. Kalau misalnya ribuan mau dimasukkan semua, kemungkinan dia bibliografik, dia trend analisis, kuantitatif. Tapi kalau konten analisis dari awal banyak Pak. Dengan apa? Dengan asumsi exclusion dan inclusion kriteria. Nanti kita tingkatkan kualitasnya sampai dia keperes jadi sedikit. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi misalnya hanya Q1 dan Q2. Misalnya ya. Terus hanya yang menggunakan teori tertentu. Hanya yang menggunakan measurement tertentu. Jadi semakin jauh itu akan semakin spesifik yang namanya inclusion dan exclusion kriterianya. Di sini nanti ada inclusion exclusion, tambahan inclusion exclusion kriteria. Kalau inclusion kriteria yang paling umum itu di filtering menggunakan bahasa Inggris. Hanya artikel, hanya final paper artikel in print tidak di in press in print tidak dimasukkan. Terus itu sih. Kalau cuman sedikit biasanya dia akan memasukkan yang non Scopus juga bisa misalnya kalau mau menggunakan Scopus. Jadi semuanya tergantung judgement peneliti ketika ada di latar belakang. Ini juga akan membedakan apakah dia mau ditulis menjadi publikasi artikel atau tidak. Dan kelemahan, bukan kelemahan, challenge utamanya SLR ini adalah dia cepat expire. Iya, benar. Kalaupun dia diterima, pasti dia akan minta update. Iya benar. Jadi misalnya saya melakukan cut off sampai Juli 2024. Iya, padahal mau terbitnya besok. Ya, terus dia 2025 ternyata alhamdulillah direvisi, diterima dengan revisi, tapi update ya udah update gitu. Gitu. Tapi sering expire. Apa challenge utamanya expire? Ada teman saya itu sekarang lagi berproses SLR-nya, sudah revisi ketiga itu minta update. Dan biasanya ini bukan menghasilkan hati, tapi yang di Q1, Q2 SLR yang di bidang ekonomi, bisnis itu susah dan biasanya sudah punya nama aja. Misalnya kalau tim diversity ya, kalau sudah ada nama-nama Knipenberg itu udah pasti diterima dan bahkan dia diundang untuk nulis, tolong tulisin dong tentang ini. Jadi kalau dia sudah punya nama di publisher tertentu, itu dia akan biasanya ya akan masuk lah. Kalau ada Knipenberg, Human, DLL, DKK, Amabile kalau untuk creativity itu dia biasanya akan masuk. Oke, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Kalau kecepatan bilang. Kalau nggak ada, kita akan masuk ke macam-macam produk dari systematic literature review. Sebenarnya ya SLR itu udah salah satu produk utamanya. Maksudnya kalau literature review ditambahkan dengan sistem yang terrecord, biasanya kita akan menemukan produk-produk ya, namanya adalah bibliografik, SLR, ada meta analisis biasanya. Kalau bibliografik itu dia memiliki jumlah artikel yang dianalisis tuh N-nya besar, bisa sampai ribuan, ratusan gitu. Dan dia hanya terbatas ke kuantitatif analisis. Biasanya apa? Tren publikasi. Tren publikasi itu apa biasanya? Tren publikasi itu tahun, dari kapan, rentang tahun, jumlah paper, terus artikel yang mempublikasikan, terus autornya siapa,
Terus centrality of author, biasanya ini akan yang paling umum POP, atau saya sekarang enaknya pakai BiblioShine, ini enak banget. Pertama pakai POP ya, merasakan yang karena belum tahu pakai publish or publish or pair, force viewer. Ya. Jadi yang sebelum BiblioShine ini saya menggunakan FOSS plus matrix Excel. Setelah tahu menggunakan software namanya BiblioShine ini sekali dijebluskan ke situ metadata kita, dia langsung semuanya dapat. Tinggal kita ngata-ngatain aja. Ngata-ngatain si hasil publikasi, si hasil analisisnya. Jadi tahun, ada tren publikasi, kuantitatif analisis tanpa konten analisis. Tapi kalau sudah di atasnya menyebut, biasanya di abstrak itu ada kata-kata analisis konten, itu biasa ada SLR. Dan jumlahnya itu rata-rata yang saya temuin mesti di atas 50, tapi biasanya di bawah 200. Jadi N-nya itu 50 sampai 200. Biasanya kalau di bawah 50 ketolak kayak teman saya. Akhirnya masuknya ke ini proceeding, conference. Dulu dia 36. Karena memang sulit, topiknya terlalu spesifik atau terlalu baru bisa jadi. Kalau yang 200 itu sudah di pers lah. Ini sudah inclusion kriteria udah ketat. Tapi kalau udah di atas ini itu agak-agak susah untuk menjaga kualitas konten analisis. Jadi kalau yang kedua tadi kan pertama bibliographic. Teman-teman pasti udah lihat ya contoh-contoh bibliographic analisis itu. Nanti ada SLR. SLR bedanya ada analisis kualitatif, ya. Terus ada research questions yang paling utama. Research question itu biasanya 2 sampai 4 research question di depan. Contoh research questionnya apa? Teori apa yang paling banyak mendasari penelitian team diversity ke creativity? Atau apa perkembangan teori yang mendasari hubungan team diversity ke creativity? Nanti kita sebagai orang yang melakukan LR, nanti kan ada banyak banget. Oh, ternyata periode ini ke ini dia banyak menggunakan teori categorization theory atau similarity attraction. Karena tim diversity sebelum tahun 80-an itu banyak fokus ke demographic diversity atau surface level diversity. Jadi diversity itu banyak memecah orang malah, karena ketika ada tim itu diverse, kita langsung lihat ini kan karena dari Amerika ya. Oh, dia berkulit hitam, berkulit putih, Asia sama apa, langsung yang teridentifikasikan demographic, seks, bukan seks jenis kelamin, pria wanita, gender, rasial gitu. Terus setelah tahun 80-an ada perkembangan yang digunakan adalah information elaboration dan decision making theory, karena lebih fokus bukan lagi ke demographic diversity tapi job related dan deep level diversity, misalnya cognitive diversity, knowledge diversity, functional diversity gitu. Jadi asumsinya adalah diversity itu menimbulkan karena tim diversity itu pool of knowledge, dia menimbulkan banyak elaborasi informasi. Nah, kalau meta analisis, jadi ini ya ada pertanyaan, ada research question. Apa teori yang mendasari? Apa perkembangan teori yang mendasari? Biasanya teori sih. Nanti dari teori itu biasanya akan ada ini model framework, IPO biasanya. Kalau enggak IMO, input process output, atau AMO framework, antecedent, moderator mediation, outcomes. Biasanya akan kita petakan selama ini yang jadi antecedent apa aja, yang menjadi mediasi apa aja, yang jadi moderasi apa aja, yang jadi outcomes apa aja gitu. Jadi bisa menggunakan IPO framework, input process output, atau AMO framework, antecedent, moderator mediator, atau mechanism sama outcome. Terus kalau meta analisis biasanya akan ada setiap misalnya kita punya 10
kita punya 10 artikel. 10 artikel itu tim diversity ke creativity kan ada skor beta atau korelasi ya. Nanti beta sama korelasi 1, beta sama korelasi 2, sampai beta sama korelasi N akan dirata-rata. Oh ternyata dari banyak publikasi demographic diversity ke creativity itu dia betanya minus 0,2. Oh ternyata kalau tim itu terlalu diverse dalam hal demografik itu membawa efek negatif ke creativity, karena orang akan fokus ke rasial, ke gender, ke umur, gap, generational gap sekarang kan. Itu meta analisis. Nah, yang akan kita fokus itu sekarang ke SLR. SLR itu yang ini ya. Nanti akan kita fokuskan ke teknis SLR, walaupun mungkin tidak akan terlalu jauh teknisnya. Sampai sini dulu. Oke, all good? Good. Kita pause dulu kah Pak Dias? Minum dulu Pak. Oke, terus kita masuk ke teknis pelaksanaan SLR. Jadi SLR tadi paling gampang memang idealnya di-trigger dengan research question. Tapi pada prakteknya yang saya lakukan, research question itu akan timbul nanti di tengah-tengah. Karena prosesnya itu back and forth, maju, mundur, maju. Kalau ada Prisma tadi ya, Prisma itu kalau dalam praktek yang saya lakukan dia tidak terus mengalir satu ke proses dua proses ini satu ke dua balik lagi, nanti ada yang bolak-balik. Dan research question itu matangnya ketika setelah semuanya saya baca, walaupun sudah ada draft research question, nanti akan paling matang tuh kalau sebenarnya kalau bisa pas di akhir ketika konten analisis yang lengkap, yang N-nya memang misalnya N50. Nah itu kalau sudah selesai buat matrix Excel matrixnya, itu baru research question-nya akan matang. Karena setelah baca tuh oh iya deh, ada isu ini yang perlu dimasukkan dalam research question misalnya. Jadi tidak mati di depan sebenarnya research question itu team. Nah, apa yang paling pertama dilakukan adalah kita mau cari apa? Cari apa itu di-trigger dari apa? Dari topik research interest kita. Ketertarikan kita itu apa? Topik riset kita kalau sudah di taraf S3 itu biasanya akan kemudian spesifik. Tetapi untuk pintu masuknya tidak sespesifik itu. Contoh, diriku tadi kan akan masuk ke tim diversity. Tim diversity itu yang tak gunakan namanya knowledge diversity. Tapi ketika langsung ke knowledge diversity nanti akan terlalu kan knowledge diversity ke creativity. Tapi ini tak tarik ke atas. Knowledge diversity itu bagian dari apa sih? Oh, bagian dari tim diversity. Jadi yang tak cari itu adalah tim diversity. Delala, kalau yang knowledge sharing itu memang belum ada belum ada orang yang melakukan LR. Jadi diriku lakukan dari awal, dari nol. Yang tim diversity ada tahun 2021, diriku extend, melakukan protokol yang sudah dilakukan dia, tak extend waktunya. Nah, topik riset itu akan berpengaruh ke research string. Research string itu search string. Search string itu kalau yang apa yang kita masukkan di keywordnya itu loh, keywordnya. Ketika keywordnya itu tidak selektif, nanti hasilnya takutnya juga tidak masuk semua. Ada yang harusnya masuk, walaupun kita bisa lakukan channeling citation atau back reference yang kita cari ke belakang setelah ini, cuman itu effortnya lebih sih. Enaknya keywordnya kita spesifikkan di depan. Tentunya nanti sesuai dengan topik riset kita, dan gunakanlah boolean keyword. Boolean itu menggunakan and, or, tanda petik, sama bintang. Contoh penggunaan tanda bintang misalnya apa? Kalau tanda bintang itu biasanya ada kata-kata yang
sejenis, tapi contoh ya, kan behavior itu bisa behavior, bisa behavior, bisa behaviors, bisa behavioral, sama kayak creativity, creativeness, segala macam. Untuk ngawekan ini bisa menggunakan bintang, B, H, tanda bintang. Artinya apa? Apapun yang ada di belakangnya dia masuk semua. Behave tanda bintang. Jadi behavior, behavioral, apapun tanda bintang nanti masuk. Kalau misalnya kita mau mencari satu terminologi tertentu, masukkanlah tanda petik. Karena kalau misalnya Scopus nggak bisa ini ya, kalau misalnya ini kita bisa langsung contoh. Misalnya Scopus ya, ini halaman Scopus. Keyword ya, kita langsung masukkan apa? Team diversity. Tanpa tanda bintang, nanti ketika kita klik enter, nanti jadinya team and diversity. Itu akan membuat hasil pencarian terlalu luas. Karena semua yang ada tim masuk, yang semua ada yang tim diversity masuk. Tapi kalau kita petik, ya dia ini ngunci. Nanti N-nya baru kita kasih di sini. N apa kan bisa kita add field tuh kalau di Scopus itu. Add field. Team diversity. Nanti di sini baru kreatif bintang. Kalau ada kata-kata N berarti ini dua-duanya harus ada. Tapi kalau or biasanya dia team diversity, team diverse apa gitu. Or salah satu. Mungkin kalau pas Pak Dias ada waktu bisa pakai. Itu ada di kelas saya yang ininya di pembukaan kelas berikutnya. Next video nanti kalau Pak Dias. Nah, ini contoh untuk search string. Jadi gunakan boolean, pakai and, or. Ini juga trial and error sebenarnya, dan seni nyarinya juga ada. Ini mau tak contohkan misalnya ya. Iya, itu pakai OBS Pak bagusnya. Iya kan? Iya, pakai Zoom. Iya, pakai Zoom direkam. Nanti diupload di video selanjutnya ya guys. Ini contoh ya. Jadi untuk ini yang knowledge sharing. Nah, ini yang tak pakai. Oh, kelihatan kok Pak. Knowledge sharing or knowledge pakai spasi sharing, Ya, or ya. sharing knowledge, or sharing knowledge, or team knowledge sharing. Karena kenapa pakai bintang? Ada tim, ada teams. Oke. Or team knowledge sharing, or team. Jadi ini seni, karena ini dapat dari mana? Hasil dari kita baca-baca. Oh, ini ada yang pakai terminologi ini. Atau SLR sebelumnya sudah ada, nah kita pakai aja. Kalau mau ditambahin, kalau enggak ya enggak. And kreatif tanda bintang, or individu tanda bintang kreatif. Kenapa individu? So, ada yang pakai individu, ada yang pakai individual, ada yang pakai individuals. Terus employee creativity, karena ada yang pakai employee juga. Ada yang follower creativity, ada yang team creativity, ada yang group creativity. Semakin umum bagus, tapi terlalu banyak. Kurang spesifik. Kalau spesifik banget, kalau memang sesuai dengan research question kita nggak apa-apa. Iya. Tapi nanti nggak menjangkau yang Itu nanti kita lakukan apa ya? Istilahnya citasi rantai itu loh. Nanti dari sini ada kan kita biasanya ada satu citasi rantai itu gini. Biasanya kita akan nemu artikel babonnya atau kita bilang seminal artikel ya. Seminal artikel itu di Google Scholars itu kita bisa lihat, atau di publikasi di jurnalnya itu bisa lihat siapa yang mencitasi. Biasanya sampai 5.000, 6.000 kalau dia udah babon itu. Kita
sitasi rantai itu kayak kita lihat mana yang sudah. Biasanya kalau di Google Scholar, enaknya di Google Scholar search in this citation. Kalau di Google Scholar kita bisa search in this citation. Jadi misal Amabile 86, Amabile tahun 1986 itu sudah disitasi hampir 8.000 orang. Ketika di klik di Google Scholars itu kita bisa search di dalam 8.000 ini aja, kita cari knowledge sharing. Knowledge sharing ada nggak yang dari sini nih yang sudah kita masuk atau belum? Itu rantai, sitasi rantai kayak gitu ke belakang. Itu teknologinya kan pakai restricted dan Bisa itu. Cuman diriku kalau pakai itu kurang apa ya? Kurang marem aja. Udah pernah tak coba sih. Kurang marem. Cuma itu opsi ya. Maksudnya pilihan masing-masing orang. Udah pernah tak coba kayak kalau enggak lihat barangnya atau jalan ceritanya itu kayak kurang marem. Tapi itu sekali lagi opsional kok, pilihan masing-masing. Abis dari search string nanti terus kemana? Dari search string terus kan biasanya terus kita cari database. Kita sudah tentukan search string ya, database. Paling umum itu database. Coba tak dari best practiceku ya, yang tak lakukan atau saya ini kan pertama memang Scopus. Kenapa? Karena fleksibilitas dia untuk mengambil metadata. Kan kita itu mau mengambil yang namanya metadata kan. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu metadata, nah ini dipotong jadi short ini Pak. Apa itu metadata? Menit keberapa nih? 41.28. Metadata itu artinya kumpulan data-data dari artikel yang misalnya jumlahnya 100 tetapi tidak dalam bentuk full paper. Di dalamnya ada apa? Biasanya ada info author, affiliation, abstract, indexing keywords, author keywords, macam-macam dan lain-lain. Itu akan dikumpulkan yang nanti kita masukkan ke Force Viewer dan seterusnya. Itu metadata. Kan ini yang kita pertama cari. Nah, dari mana kita dapat ini tadi? Tadi kita secara best practice diriku Scopus, terus WOS, Web of Science, terus nah kalau yang ini sudah diriku pribadi less prefer karena agak ribet ketika mau milihin artikel dan downloadin metadatanya EBSCO itu. Kalau Scopus sama WOS gampangnya gini, kita masukkan keyword bleng gitu kan, dapat 1000 artikel. 1000 artikel kan kita filter lagi, hanya bahasa Inggris toh, hanya artikel toh, hanya Q1 sampai Q4 toh, dapatlah 750. Tinggal kita centang semua, terus kita pilih metadata yang mau kita download apa, tinggal dipilih mau pakai format RIS, CSV atau format BIP. Jadi Scopus pilihan pertamaku memang. WOS kalau mau digabung, tapi nanti harus ada penghilangan duplikasi. Kalau EBSCO itu agak tidak fleksibel, agak ribet download metadatanya. Dan yang paling pelengkap ini menurutku pelengkap adalah GS. Karena Google Scholar itu jaringnya terlalu kecil. Jaring terlalu kecil itu apa artinya? Semua digaruk. Ini kayak pukat harimau nih. Google Scholar itu dia mau conference, mau buku, chapter, kita terlalu effort nanti untuk memfilteringnya. Kalau misalnya Google Scholar biasanya terus pakai POP, Publish or Perish ya. Sebenarnya Scopus juga bisa, WOS juga bisa pakai POP, cuman 2 kali kerja menurutku. Nah, mending langsung ke Scopusnya mending. Dulu pertama kali pernah pakai POP, terus tak coba-coba kerjakan kok jadi kayak 2 kali kerja, balik lagi ke sini nanti balik. Saya langsung Scopus aja. Nah, yang kedua adalah setelah menentukan tadi kan search string sudah, database sudah, ya udah dicari. Ketika dicari nanti ada proses filtering misalnya. Terus filtering itu filtering itu yang pertama biasanya. Filtering itu yang paling umum adalah dia berbahasa
English. Kalau mau itu adalah articles, terus apa namanya, final apa istilahnya tuh, sifatnya final, bukan preprint, bukan yang belum terbit. Kan ada ya kayak jurnalku itu, artikel itu dia sudah terbit tapi belum ada nomor volume. Oh iya. Itu namanya impress atau preprint. Jadi bukan impress atau bukan preprint. Tapi tergantung semuanya, terserah penelitinya mau pakai apa filteringnya. Ada juga yang filtering tahun, periode bisa kalau mau. Tuh. Terus sebenarnya ini langsung coba ya. Tak coba gambar prismanya ya, tak coba ceritain umumnya itu kayak apa. Ini inclusion kriteria namanya. Inclusion kriteria harus menyertakan tentang tim diversity, harus menyertakan tentang apa. Nah, prismanya itu umumnya seperti ini. Ini pakai prisma. Turun dari search string. Ini belum masuk prisma ya. Sebenarnya ini belum masuk prisma. Diturunkan ke hasil untuk artikel retrieve from database. Retrieve from database. Nanti terus di filtering inclusion yang pertama apa, terus ini artikel untuk yang, nah ini tergantung juga, ada yang artikel relevan for title and abstract misalnya. Title and abstract, title and keywords. Ini artikel relevan for abstract. Terus artikel yang full paper review. Terus artikel analisis. Ini harus menggunakan kemampuan imajinasi ya, karena kita nggak langsung coba, tapi search string, terus kita masuk ke Scopus, ya kan? Scopus atau WOS, dapatlah 1000 artikel. Filtering, pakai yang tadi English artikel berapa. Di sini filtering ke exclude 30. Ini harusnya ada lagi di atasnya. Artikel relevan for filtering. Di sini 30 berarti tinggal 70. 70 nanti di exclude lagi yang irrelevant title and keyword. Dari title sama keywordnya dulu kan kita lihat satu, baru kita excludekan berapa. Artikel relevan for abstract, nanti kan di delete yang tidak relevan. Abstraknya kita baca, habis abstrak dibaca, ini yang kita download. Di sinilah baru bedanya metadata ke full paper. Ini perbatasan metadata ke full paper. Kalau sudah kita filtering title, keyword, abstract, itu yang kita download full papernya. Nanti ini juga bisa ada exclude. Exclude-nya biasanya apa? Tidak menyertakan topik yang kita ini, atau yang paling umum adalah no access for article. Tapi biasanya ya kalau no access itu diusahakan dulu. Kalau di Scopus nggak ada, cari di WOS, kalau nggak di Google Scholar, kalau nggak di LibGen. Walaupun LibGen sekarang udah keblokir, itu baru full paper. Nanti dari full paper baru kita masuk ke matrix, ekstraksi data, matrix. Nah, matrix itu kan kolomnya sesuai dengan apa yang kita mau cari di research question. Biasanya akan ada antecedent, moderasi, mediasi, outcomes, level of analysis, metode,
N itu maksudnya jumlah Responden. responden, teori, future research, measurement, limitasi, dan seterusnya. Kolom itu pokoknya tergantung apa yang mau kita ini. Nah, catatannya adalah ketika download di sini, downloadnya itu bisa 3 format, bisa RIS, bisa CSV, bisa BIP. Kalau RIS ini bisa di drag and drop di Mendeley atau di reference manager manapun. Bisa di Zotero, bisa di Mendeley. Misalnya kan kita dapat satu nanti artikel tim diversity yang N-nya 1000. Kita kan dapat satu file ini. File ini bisa kita drag and drop ke Mendeley, langsung dia di Mendeley 1000. Kalau yang CSV sama, cuman dia kan bentuknya Excel. Kolom-kolom tuh nanti. Iya, Kolom nanti. Biasa CSV ini sama RIS kalau mau pakai Force Viewer bisa. BIP ini kalau teman-teman mau mengintegrasikan antara Scopus sama WOS. Biasanya akan menggunakan aplikasi yang namanya R tadi. Nanti dia akan mengeliminasi mana dulu diriku manual. Pakai Excel, tak sort, tak block, terus itu highlight duplikat itu, terus tak hilangin satu. Ternyata ada caranya. Pakai R. Terus ini hasilnya bisa ke BiblioShiny, ke R tadi. BiblioShiny itu tak tunjukin juga nggak bisa pakai. Iya. Ini BiblioShiny enak Bisa banget. full ini screen. Jadi kalau misalnya mau SLR, teman-teman yang mau SLR atau sudah SLR, kalau best practice saya yang diperlukan adalah satu, pasti akses ke jurnal. Bukan akses ke jurnal, sorry. Akses ke online jurnal database. Ini bisa Scopus, Web of Science, atau EBSCO, atau yang lain sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang pertama adalah punya akses ke online jurnal database. Yang kedua, paling tidak harus punya reference manager. Bukan paling tidak, wajib punya reference manager. Kalau diriku prefer Mendeley. Sudah pernah pakai Zotero, kurang nyaman ya, tapi opsional ya, Mendeley atau Zotero. Terus harus punya ini reference manager ya. Harus juga cobain yang namanya POP sama Force Viewer, cobain aja. Terus install R untuk bisa ke BiblioShiny. Ini sangat-sangat mempermudah. Ini LR ku ketiga udah pakai BiblioShiny. Terus matrix Excel. Sebenarnya kalau udah dari sini harusnya sudah kita ke detail teknis, karena biasanya tantangan adalah ketika Scopus itu mau di-download caranya gimana, kan? Apalagi teman-teman yang mungkin sudah lihat di YouTube, cuman ketika coba pasti kan ada kendala personal sendiri, kok nggak muncul, nggak bisa ini, nggak bisa itu lah. Ini itu sih paling dari sesi kedua. Oke. Ya 53 menit kita cukupkan ya. Ya, Kita cukupkan, nanti kalau detailnya ya moga-moga Pak Dias ada waktu buat video selanjutnya, atau teman-teman kalau mau ngundang Pak Dias silahkan ya, komen di bawah boleh untuk lebih jelasnya. Oke. Terima kasih. hubungi manajer saya. Pak Isnanda. Iya, ini maksudnya komen di bawah ini, di bawah video ini. Sampai bertemu di sesi sharing session Oh, satu berikutnya. lagi. Oh, iya. Sebelum penutupan, bikin jurnal SLR. Apapun yang Bapak Ibu teman-teman lakukan, catat. Nanti biasanya kalau kita nggak catat, terus kita mau track down, ini dulu pakai string apa ya? Ini dulu pakai apa? Jadi kalau bisa buat satu file itu isinya runtutan apa yang Bapak Ibu teman-teman lakukan. Itu screenshotin, catat. Oke. Terima kasih Pak Dias, Dadah. Pak Denny, Bobi, Semuanya. Mas Afif.
Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini ya. Terima kasih, Pak Assalamualaikum Dia. warahmatullahi wabarakatuh.